Okay, buddy. Halo semuanya, selamat datang di Geva Review. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Dalam kesempatan ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Swiss Army Man tahun 2016. Disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert. Film bergenre drama komedi ini dibintangi oleh Paul Dano dan Daniel Radcliffe. Menceritakan tentang seorang yang terjebak di suatu pulau dan berniat bunuh diri. Akan tetapi, dia tidak jadi melakukannya karena melihat mayat yang terdampar di pinggir pantai. Dan ternyata, mayat tersebut memiliki keajaiban sebagaimana alat serbaguna. Bagaimanakah keseruan petualangannya? Simak terus video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Geva Review. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pemandangan sebuah pulau kecil, dan ternyata di sana ada seorang pria yang nampaknya akan melakukan bunuh diri. Pria ini bernama Hank Thompson. Ia sudah lama terjebak di pulau tersebut. Karena sudah lelah dan tidak ada harapan untuk selamat, akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Dalam aksinya, nampaknya ia masih ragu untuk melakukannya. Di percobaan berikutnya, ia pun kembali memberanikan diri. Dan tanpa diduga, dia pun melihat seorang pria yang tersapu ombak di pinggir pantai. Betapa senangnya ia melihat hal tersebut. Dia pun memutuskan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan ingin segera menghampiri si pria itu. Tetapi untungnya ia masih selamat karena tali yang ia gunakan putus. Lantas, ia pun segera berlari dan memeriksa kondisi si pria itu, yang nampaknya tidak sadarkan diri. Di tengah pertolongan, seketika ia mendengar suara aneh dari dalam perutnya. Ya, ternyata pria itu kentut. Dan setelah mengecek kondisinya, ia pun sadar bahwa si pria itu sudah meninggal. Ia pun kembali tertegun lesu karena sebelumnya ia senang karena ada teman di pulau tersebut, namun nyatanya orang yang ia temui sudah menjadi mayat. Ia mengungkapkan bahwa harapannya sebelum mati, ia ingin menjalankan hidup yang indah. Namun, nyatanya ia merasa akan mati tanpa bisa mewujudkannya. Tiba-tiba, mayat itu kembali kentut. Mengingat kenyataan tersebut membuatnya tambah frustasi. Lalu ia mengambil tali pinggang si mayat dan berniat kembali melakukan bunuh diri. Pada saat bersiap akan melakukan aksinya, ia terganggu dengan suara kentut si mayat yang terus keluar. Semakin lama suaranya semakin kencang sehingga menggetarkan tubuhnya bahkan sampai bisa jalan membelah ombak seakan-akan sebuah jet ski. Di tengah rasa heran melihat keanehan tersebut, ia mengurungkan kembali niat bunuh dirinya dan berniat mencoba menaiki si mayat untuk pergi dari pulau tersebut. Lantas, ia pun langsung menyusul mengejar si mayat dengan membawa tali sebagai kendali yang sebelumnya digunakan untuk bunuh diri. Sungguh di luar nurul. Dengan kentutnya itu bisa menjadikan sebagai tenaga gerak, dan mereka pun melaju dengan sangat kencang. Atas kejadian tadi, untungnya ia masih selamat. Dan ketika sadar, mereka sudah berada di daratan. Betapa senangnya ia sudah terbebas dari pulau kecil tadi, dan beranggapan dia bisa langsung kembali pulang. Akan tetapi, ini adalah awal babak baru petualangannya bersama si mayat dimulai. Setelah itu, ia langsung mengambil HP-nya untuk segera menghubungi pertolongan. Namun sial, ternyata di tempat itu tidak ada sinyal. Kemudian, ia pun berusaha untuk mencarinya, namun usahanya harus sia-sia. Tak mau terus berdiam di situ, akhirnya ia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan si mayat. Akan tetapi, ia pun kembali karena kasihan harus meninggalkannya sendirian yang sebelumnya sudah menolongnya. Akhirnya, ia pun pergi dengan membawa si mayat.
Di sepanjang perjalanan, si mayat tersebut tidak henti-hentinya kentut. Pada saat berjalan, ia melihat barang-barang yang sepertinya sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, dan ia pun mencari barang-barang yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Dalam pencariannya, ia menemukan majalah dewasa dan sebuah tutup botol. Dia pun mempunyai ide untuk melakukan sesuatu kepada si mayat, agar dia berhenti kentut. Idenya pun berhasil, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah hujan yang deras, mereka berteduh di sebuah gua sembari menampung air untuk minum. Malam pun semakin larut. Namun, karena kedinginan ia pun tidak bisa tidur. Agar tidak jenuh, ia pun mengajak bicara si mayat. Tanpa ia sadari, si mayat tersebut mengeluarkan air dari dalam mulutnya. Keesokan paginya, ia terbangun karena suara rakun yang sedang menjilati mulut si mayat. Melihat rakun tersebut, ia pun berniat untuk menjadikannya makanan. Kemudian, ia pun mengejarnya, namun rakun itu berhasil kabur. Ia kembali sial, tanpa sengaja ia menendang gelas yang semalaman ia gunakan untuk menampung air. Karena kesal, ia pun melampiaskan kekesalannya kepada si mayat yang hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apa-apa. Tanpa diduga, ia pun melihat mulut si mayat mengeluarkan air dari mulutnya. Karena kehausan, tanpa pikir panjang, lantas ia pun langsung menampung air tersebut dan meminumnya walaupun itu menjijikan baginya. Tak sampai di situ, ternyata si mayat bisa berbicara dan menyebutkan bahwa namanya adalah Manny. Merasa semuanya itu hanya halu, ia pun kembali memastikan dan bertanya kepada si mayat. Okay, buddy. Dan alangkah kagetnya Hank, ternyata mayat itu benar-benar bisa berbicara. Di tengah obrolan, Hank di situ mencoba membantu untuk mengembalikan ingatan si Manny. Namun semua cara yang ia lakukan tidak berhasil. Manny pun bertanya kepada si Hank, bagaimana bisa dia pergi jauh dari rumah. Hank pun mengaku bahwa ia melarikan diri. Manny pun kembali melontarkan banyak pertanyaan tentang apa itu hidup, mati, cinta, senang, benci, dan lain-lain kepada si Hank. Dan si Hank pun dengan senang hati menjelaskan semuanya. This is what you look like when you're happy. A friend, a girlfriend, or a dog. Good boy. Good boy. The rest of your life with, and that is love. Okay. Melihat keadaan dirinya, Manny pun sadar bahwa ia sudah mati dan merasa dirinya seperti sampah. Namun, di sini Hank menampik pernyataan si Manny bahwa Manny itu berbeda. Ia istimewa, memiliki sesuatu seperti halnya alat serbaguna, dan meminta bantuan kepadanya untuk bisa membantunya kembali pulang. Manny mengatakan kepada si Hank bahwa ia lari karena tidak ada orang yang mencintainya. Kau rusak, kosong, kotor, tidak berguna, dan tua. Kau seperti sampah, jelas Manny. Mendengar hal tersebut, Hank pun marah, lalu Manny pun meminta maaf karena ia hanya mengatakan sesuatu yang ada di kepalanya. Hank pun menjelaskan bahwa kau tidak bisa mengatakan yang ada di kepalamu begitu saja. Artinya, katakan yang harus dikatakan dan simpan apa yang tidak harus dikatakan. Jadi, ketika kita akan berbicara, maka supaya pikirkan apa yang akan kita katakan. Apakah perkataan kita ini baik, tidak menyakiti, atau membuat kerusakan? Maka, jika kita tidak bisa berkata baik, maka supaya diam. Singkat waktu, ia pun kembali berteriak meminta pertolongan. Namun usahanya sia-sia. Ketika Manny terbaring, di sampingnya ada sebuah majalah yang menampilkan wanita seksi. Tanpa diduga, jantung si Manny bisa berdetak. Dan tanpa mereka sadari, antenanya si Manny hidup. Lantas, Hank pun kaget. Dan si Manny pun panik karena tidak tahu apa yang terjadi. Hank pun menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang normal. Melihat hal tersebut, Hank mencoba menjadikannya sebagai kompas, dan ternyata sangat akurat. Atas petunjuk tersebut, lantas mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, karena si Manny melihat majalah tadi, ia pun mengungkapkan ingin melakukan hubungan badan. Dan ia berandai kalau ada cara berpura-pura melakukannya. Sembari istirahat, Hank pun menjelaskan itu adalah masturbasi. Ia berkata bahwa dulu dia pernah tertangkap ayahnya ketika melihat majalah seperti itu. Ayahnya pun sangat marah, karena bisa menyebabkan masuk neraka, atau dia akan menjadi buta. Orang yang sering melakukan masturbasi umurnya akan pendek, jelas si ayah. Singkat waktu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan.
Pada saat melangkah, Hank hampir saja menginjak kotoran. Lalu ia pun sadar bahwa itu adalah kotoran hewan buas. Something enormous took it down here. Sial bagi mereka, karena panik, mereka pun tergelincir dan jatuh ke jurang. Untungnya mereka masih bisa selamat. Ketika sadar, di sisinya Manny ada HP-nya Hank yang melihatkan foto wanita. Manny pun beranggapan bahwa HP tersebut adalah miliknya. A phone. Ia pun sangat terpesona yang membuat antenanya kembali hidup. Dan Hank pun langsung segera mengambil HP-nya. Where'd it go? What are you doing? Hank pun mencoba mencari jalan keluar, namun sial, ternyata tebingnya sangat tinggi. Alhasil, mereka pun terjebak di jurang tersebut. Hank pun kembali terbayang ketika di dalam bis pada saat melihat wanita pujaannya yang tidak lain adalah foto profil di HP-nya. Di tengah istirahat, Manny pun memohon kepada Hank untuk memperlihatkan foto wanita tadi, tetapi Hank menolak. Kalau tidak, Manny meminta kepada Hank agar berpenampilan seperti wanita tersebut. Mana tahu, Manny bisa mengingat dan mengenalnya apakah teman, kekasih, atau istrinya. Karena sudah berjasa kepadanya, Hank pun mengabulkan permintaan si Manny. Tetapi, di percobaan tersebut, Manny belum bisa mengingat apapun. Agar lebih realistis dan bisa mudah mengingat, mereka pun membuat sebuah properti bis dengan si Manny sebagai alat serbagunanya. Dan usaha mereka ternyata berhasil. Manny pun bisa mengingat bahwa wanita itu bernama Sarah Johnson. Mereka pun mempraktekkan adegan-adegan ketika di dalam bis saat Manny berjumpa dengan Sarah, dan mereka pun bisa berkenalan dan dekat. Yang tidak lain itu semua mendeskripsikan kehidupannya si Hank pada saat di bis ketika berjumpa dengan wanita pujaannya. Namun, nyatanya Hank adalah orang yang payah. Dia tidak berani mendekati, bahkan berbicara dengan wanita pujaannya. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka pun melanjutkan adegan-adegan Hank yang masih berperan sebagai si Sarah. Mereka berpesta dan menonton bioskop bersama. Esok harinya, dengan menggunakan kelebihan si Manny, Hank berusaha keluar dari jurang tersebut. Dan ternyata, usaha mereka berhasil. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan berburu hewan dengan menggunakan Manny. Keduanya pun melakukan hal-hal indah bersama sebagaimana dua orang kekasih yang saling mencintai. Ini semua tidak lain adalah cara Hank mengekspresikan harapannya yang tidak bisa terwujud bersama wanita pujaannya dengan menggunakan Manny sebagai alat serbagunanya. Vodka. Yeah, let's invite it. Singkat waktu, setelah mereka menikmati malam yang indah, pagi pun tiba, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, langkah mereka pun terhenti karena jalan yang terbelah sungai. Kemudian, Hank pun melihatkan foto wanita di HP-nya kepada Manny, agar kompasnya bisa aktif lagi. Dan ternyata arahnya harus menyeberangi sungai, yang mau tidak mau mereka harus menyeberanginya lewat pipa yang terlihat sudah lapuk. Setibanya di tengah-tengah, mereka pun hampir terjun bebas karena pegangannya patah. Tetapi, mereka masih selamat karena kain yang nyangkut. Namun,
itu tidak bertahan lama yang akhirnya mereka pun benar-benar terjatuh. Ketika di dalam air, Hank mencoba menolong Manny yang tenggelam. Kemudian, ia pun melepas tutup botol yang sebelumnya ia gunakan untuk penyumbat. Dan mereka pun terbang meluncur seperti roket. Dengan memanfaatkan Manny, akhirnya mereka pun bisa kembali ke atas. Singkat waktu di perjalanan, Manny mengungkapkan bahwa si Hank pasti akan merasa gembira melihat orang-orang ketika pulang, dan ayahnya pasti senang bisa bertemu kembali. Hank pun menjelaskan bahwa ia dan ayahnya sebelumnya terbiasa saling mengirimkan kartu ucapan ulang tahun. Di satu waktu, ayahnya lupa mengirimkan ucapan ulang tahun kepadanya, dan ayahnya tidak meminta maaf, yang akhirnya hubungan mereka tidak dekat. Hank dan ayahnya tidak pandai saling berbicara karena terkadang sulit untuk mengungkapkan perasaan mereka, padahal hatinya penuh kasih sayang. Lalu, Manny pun mengungkapkan ketika ia sudah pulang, ia akan menunjukkan kepada Sarah betapa pedulinya ia. Jika ia haus, bisa meminum air liurnya. Dan dengan kentutnya, Sarah bisa menaikinya dan pergi kemanapun yang dia inginkan. Hank pun menjelaskan bahwa kau tidak boleh kentut di hadapan orang lain karena itu adalah hal yang menjijikan. Singkat waktu, pada saat Hank buang air kecil, ia mendengar ada kendaraan yang lewat, yang artinya mereka sudah dekat dengan pemukiman. Lantas, ia pun langsung mengecek HP-nya dan ternyata ada sinyal, lalu melihat pesan dari ayahnya yang ternyata mengirimkan ucapan ulang tahun. Ia pun sangat terharu melihatnya. Ia juga melihat akun media sosialnya Sarah, dan ternyata Sarah wanita pujaannya itu aslinya sudah menikah dan mempunyai anak. Lantas, Hank pun menghampiri dan berkata kepada si Manny, ia sangat membutuhkan Manny untuk bisa membawanya pulang. Karena takut akan membuat kecewa si Manny, ia pun berbohong bahwa HP itu adalah miliknya Manny. Kemudian, ia pun menjelaskan kepada si Manny tentang status Sarah dan dirinya yang pada saat itu selalu bertemu dengan Sarah di bis. Namun, dia tidak mempunyai keberanian untuk mendekatinya. Pada saat menjelaskan, tiba-tiba ada seekor beruang yang ingin menyerang mereka. Di tengah serangan tersebut, di situ Manny terlihat sangat kecewa mengetahui fakta Sarah yang ternyata sudah menikah dan mempunyai anak. Dalam situasi terdesak, Hank kembali membuka tutup botol penyumbatnya si Manny. Dan luar biasanya, gas yang keluar bisa membawa mereka meroket menghindari serangan beruang, sehingga melihat gemerlap lampu pemukiman. Tetapi mereka pun kembali terjatuh dan tersangkut di pohon. Di momen itu, Manny masih merasakan kesedihan dan menangis. Yang di situ baru ia rasakan rasanya menangis, dan ternyata ia tidak menyukainya. Hank pun mencoba menenangkan bahwa itu adalah hal yang normal dan menyuruh Manny memikirkan hal yang menyenangkan. Hank di sini melihat Manny sebagaimana gambaran ia yang sangat menyedihkan. Manny pun heran kepada Hank yang bisa menyembunyikan segalanya padahal hidupnya sangat menyedihkan. Di sisi lain, Hank terlihat akan jatuh dan meminta pertolongan kepada Manny. Kalau tidak, ia akan mati. Manny pun mengatakan bahwa semuanya akan mati, dan ia berharap ingin kembali mati untuk melupakan semua kesedihannya. Akhirnya Hank pun terjatuh dan kembali diserang beruang. Melihat bahwa Hank akan mati, Manny pun merasa bersalah. Hank pun menjawab bahwa itu bukan salahnya. Lagi pula, ia sangat ingin bunuh diri, tetapi selalu gagal karena selalu terpikir sesuatu yang indah, yang membuatnya ingin tetap hidup, dan mungkin itu hanya sesuatu yang dibuat oleh otak untuk bertahan hidup. Manny pun mengatakan bahwa otaknya Hank yang menciptakan Manny untuk mengalihkan kenyataan Hank dari fakta. Singkat cerita, Manny pun menjatuhkan diri dan kembali menunjukkan kelebihannya, yang mana tubuhnya sekarang bisa bergerak sendiri dan bergegas menolong Hank.
Singkat waktu, keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Yang sekarang keadaannya terbalik, Manny yang menggendong Hank yang terluka. Sampai akhirnya, mereka tiba di suatu rumah. Betapa terkejutnya Hank, ternyata Manny malah membawanya ke rumah Sarah. Ia pun sangat takut karena tidak berani dan tidak percaya diri menjumpai wanita pujaannya itu, dan berusaha untuk lari. Namun, Manny mencegahnya. Tiba-tiba anaknya Sarah keluar dan memergoki mereka. Manny pun memperkenalkan diri dan bercerita tentang petualangannya bersama Hank dan menunjukkan kelebihan yang ia miliki. That's gross. No, it's not gross. God, don't be afraid. Don't be afraid. It's okay. Namun hal tersebut malah membuat si anak menangis, yang membuat Sarah keluar. Hank pun sangat terpesona melihat wanita pujaannya itu. Lantas Sarah pun bertanya apa yang mereka lakukan dan kenapa ada di pekarangan rumahnya. Ternyata fakta sebenarnya, selama ini Hank dan Sarah tidak saling mengenal. Hank hanya terobsesi dan mengagumi secara diam-diam terhadap Sarah. Saking groginya Hank, ia pun sampai tidak bisa menjawab pertanyaannya Sarah. Akhirnya, si anak yang menjelaskan bahwa dia tersesat di dalam hutan dan yang bersamanya adalah Manny dan sudah mati. Lantas Sarah pun kembali ke dalam rumah untuk mengambilkannya minum dan menghubungi bantuan. Betapa sedihnya Hank yang melihat Manny sudah kembali mati. Singkat waktu, akhirnya bantuan datang. Para petugas pun heran dengan Hank yang keluar dari hutan dengan membawa mayat. Petugas pun memeriksa HP-nya Hank yang dianggap itu adalah HP-nya Manny, lalu menghubungi nomor yang ada di dalamnya dan ternyata yang dihubungi adalah ayahnya Hank. Para petugas pun memberitahu bahwa itu adalah jasad anaknya. Ketika akan mengecek, si ayah pun tidak tega untuk melihatnya, lalu pergi dengan keadaan yang sangat sedih. Petugas pun memberitahu Sarah bahwa mereka menemukan foto-foto Sarah di dalam HP tersebut. Sarah pun sangat kaget karena fotonya tersimpan di dalam HP orang yang tidak ia kenali. Pada saat diwawancarai, Hank pun jujur bahwa ialah yang bernama Hank dan mayat itu yang bernama Manny. Dan dia menjelaskan bahwa Manny mempunyai banyak kelebihan sehingga bisa membuatnya selamat. Hank pun tidak rela melihat Manny yang akan dibawa oleh petugas dan memutuskan untuk kembali masuk ke hutan membawa si Manny. Di sini Sarah sangat marah dan heran kepada Hank yang notabene adalah orang asing tetapi menyimpan foto-fotonya di dalam HP-nya. Ayahnya Hank pun mencoba mencegah Hank dan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah mayat, tetapi Hank tidak peduli. Lantas, mereka semuanya pun mengejar Hank yang lari ke dalam hutan. Mereka pun terperangah saat menemukan segala sesuatu yang sebelumnya dibuat oleh Hank dan Manny. Singkat waktu, akhirnya sampailah mereka di pinggir pantai. Hank pun mengatakan kepada Manny bahwa ia sudah mengacaukan semuanya. Hank hanya ingin memberikan Manny segala hal dalam hidup yang dimiliki orang lain. Tidak peduli orang-orang akan menganggap aneh kepadanya, dan berharap Manny bisa hidup lagi. Hey. You made all that? Together. Hank pun jujur bahwa yang membuat semuanya tadi adalah ia dan Manny, dan menceritakan tentang perjalanannya bersama Manny. Mendengar semua pengakuan itu, Sarah dan yang lainnya menganggap bahwa Hank ini terkena gangguan jiwa. I wish you all could have seen it. We just have to show them. Ketika Hank digirong oleh petugas, terdengar suara kentut yang dianggap Hank yang melakukannya. That wasn't me.
Dan ternyata suara itu berasal dari Manny. Betapa kaget dan herannya mereka, ternyata semua yang diceritakan oleh Hank adalah fakta. Di akhir film, Manny pun melaju pergi dan meninggalkan mereka. What the fuck? Bagaimana semuanya lumayan seru bukan? Walaupun film ini terbilang absurd, tetapi di dalam alur cerita film ini banyak sekali makna positif yang bisa diambil tentang kehidupan, keluarga, dan cinta. Jangan lupa tulis tanggapan kalian di komentar ya. Dan jika kalian ingin request film untuk dirangkum, juga bisa kalian tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.